persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Mei 2025, hari biasa Pekan Paskah keempat, disusun dan dibawakan oleh Frater Angelinus Sadri SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan hari ini 16 Mei 2025 dari Injil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan ke situ. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah Injil Tuhan. Judul kecil renungan kita hari ini, Iman adalah obat gelisah. Saudari dan saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kita disapa oleh sabda Allah yang meneguhkan setiap hati yang gelisah. Janganlah gelisah hatimu, dan percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Kalimat ini bersifat perintah dari Yesus. Kata-kata ini bukan keluar dari mulut para rabi, bukan juga keluar dari mulut para rasul, apalagi keluar dari mulut orang biasa. Kata ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Betapa dahsyatnya, sebab Allah Putra sendiri yang berbicara. Dari Injil Yohanes, kita sejenak melihat apa alasan sehingga Yesus mengatakan hal demikian, yakni janganlah gelisah hatimu. Kata-kata ini ditunjukkan kepada para murid atas kesedihan mereka, sebab Yesus mengucapkan kata perpisahan, Aku akan pergi dan menyediakan tempat bagimu. Kegelisahan para murid terjadi sebab guru Mesias yang mereka ikuti, yang mereka bayang-bayangkan akan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel untuk melepaskan belenggu dari penjajahan bangsa Romawi. Dan para murid akan menduduki jabatan yang strategis. Namun, bukan itu tujuan kedatangan Yesus. Ia bukan sekedar untuk membebaskan suatu bangsa, melainkan seluruh umat manusia dari dosa. Ia memberikan keselamatan dan menjanjikan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Tempat itu adalah rumah Bapa, rumah kedamaian, rumah sukacita, rumah kemuliaan Allah, dan ketenteraman kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Allah dan percaya kepadanya.
saudari dan saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita semua untuk secara istimewa kita melihat kalimat "Janganlah gelisah hatimu". Dalam situasi para murid, mereka menjadi khawatir, cemas, serta sedih atas apa yang mereka dengar sendiri, bahwa sang guru akan pergi dari hidup mereka. Hari ini, zaman ini, kita hidup dengan berbagai bentuk, berbagai macam kegelisahan, lebih ngeri dan lebih tragis dari apa yang dialami oleh para murid. Padahal, peradaban manusia semakin maju. Teknologi menyokong kemudahan di segala lini kehidupan. Ilmu pengetahuan seperti psikologi, konseling lahir menjadi obat khusus untuk menyikapi kegelisahan dari jiwa manusia. Namun, apakah manusia bebas dari kegelisahan dan selalu bahagia? Faktanya tidak. Kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran justru meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan angka bunuh diri yang tren semakin naik dari tahun ke tahun. Anak muda yang putus asa dalam menggapai impian di dunia pendidikan, putus asa dalam pekerjaan, orang tua yang cemas dan gelisah akan kehidupan rumah tangga yang selalu diterpa oleh badai ekonomi, oleh relasi sosial, dan lemahnya spiritual. Singkatnya, peradaban semakin maju, manusia kian gelisah. Dan ciri-ciri orang gelisah, orang khawatir yang tidak beralasan, itu mudah tersinggung, murung, imun fisiknya lemah, isolasi dari orang lain, sulit berkonsentrasi, bahkan di malam hari sulit tidur, hingga stres. Penyebab dari semuanya itu adalah manusia kehilangan pegangan dalam meraih apa yang mereka impikan. Manusia kehilangan pegangan dalam kehidupan sehari-hari, kehilangan arah dalam kehidupan. Sabda yang keluar dari mulut Yesus, dari mulut Allah hari ini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan juga kepadaku." Sebagai orang Kristen, sabda ini begitu kuat. Percaya kepada Allah berarti beriman total kepadanya. Segala usaha, segala pekerjaan, impian yang kita lakukan dengan percaya total bahwa Allah tidak menutup mata dan akan selalu membimbing di tiap detik, di tiap derap langkah hidup kita. Allah akan membimbing kita kepada air yang tenang. Ia akan menuntun kita pada rumput yang hijau dan mengangkat kita dari jurang yang dalam. Sungguh, tugas kita adalah beriman kepadanya. Tugas seberat apapun, jikalau kita percaya, jikalau kita menghadapinya dengan beriman, dengan percaya total kepada Allah, kita lebih tenang menghadapinya dan lebih jernih melihat setiap sudut solusi. Lepaskanlah dirimu dari belenggu kegelisahan yang menggerogoti kebahagiaanmu. Percayalah kepada Allah dan pada Yesus. Ia adalah obat yang manjur atas hatimu dan Ia tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan sendiri juga menjanjikan rumah kediaman kekal dan Dia sendirilah yang menyediakan. Tugas kita adalah percaya dan beriman total. Jangan setengah-tengah. Jangan jadikan Tuhan seperti rumah sakit yang dikunjungi saat kita susah sakit, tetapi kita kunjungi Dia, kita dekati Dia setiap hari, sebab kita percaya pada penyelenggaraannya dan dekat dengannya lewat perbuatan baik, lewat doa, lewat kerja nyata, lewat kerja yang jujur, dan lewat perbuatan baik terhadap sesama. Semoga. Hei saudara, umat Tuhan, di lubang murah
Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.